Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Elsa Septiani Purnama dengan NIM 2018 51077. Saya akan mempresentasikan materi tentang metode ekstraksi senyawa metabolit sekunder guna untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Fitokimia 2 saya. Baiklah, saya akan memulai presentasinya. Pengertian metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah golongan senyawa yang terkandung dalam tubuh mikroorganisme, flora dan fauna yang terbentuk melalui proses metabolisme sekunder yang disintetis dari banyak senyawa metabolisme primer seperti asam amino, asetil koenzim A, asam melafonat, dan senyawa antara dari jalur Shikimate menurut Herbert pada tahun 1995. Tentang metabolit sekunder. Metabolit ini memiliki aktivitas farmakologi dan biologi. Di bidang farmasi secara khusus, metabolit sekunder digunakan dan dipelajari sebagai kandidat obat atau senyawa penuntun, lead compound, untuk melakukan optimasi agar diperoleh senyawa yang lebih poten dan toksisitas minimal. Metabolit sekunder memiliki ciri seperti tidak terlibat langsung dalam metabolisme kehidupan dasar, seperti pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Tidak esensial, ketiadaan jangka pendek tidak berakibat kematian, ketiadaan jangka panjang mengakibatkan kelemahan dalam pertahanan diri, survival, estetik, menarik serangga. Golongan metabolit sekunder distribusi hanya pada spesies atau filogenetik atau familia tertentu. Seringkali berperan di dalam pertahanan terhadap musuh. Senyawa organik dengan berat molekul 50-1500 Dalton, sehingga disebut mikromolekul. Penggolongan utamanya adalah tripenoid, fenolpropanoid, poliketida, dan alkaloid adalah metabolit sekunder. Pemanfaatan oleh manusia biasanya untuk obat, parfum, aroma, bumbu, bahan rekreasi, dan relaksasi. Sifat-sifat kimiawi metabolit sekunder tersebut umumnya memiliki berat molekul yang sangat kecil, antara 50-1500 Dalton. Umumnya tidak larut dalam air karena bersifat semipolar dan struktur kimianya sangat beragam. Jika saling bersenyawa, jarang membentuk molekul besar. Senyawa khusus dari metabolisme sekunder sangat penting untuk berkomunikasi dengan organisme lain secara mutualistik. Misalnya, penarik organisme menguntungkan seperti penyerbuk atau interaksi antagonis, misalnya pencegah terhadap herbivora dan mikroba patogen. Lebih jauh lagi, metabolit sekunder membantu dalam mengatasi stres abiotik seperti peningkatan radiasi UV walaupun mekanisme fungsinya masih belum sepenuhnya dipahami. Beberapa fungsi penting metabolit sekunder diantaranya adalah hormon sebagai agen pewarna untuk menarik atau memberi peringatan pada spesies lainnya, fitoaleksan atau sebagai bahan racun yang memberikan pertahanan melawan predator, merangsang sekresi senyawa-senyawa lainnya seperti alkaloid, terpenoid, senyawa fenolik, glikosida, gula, dan asam amino. Biosintesis pada senyawa metabolit sekunder. Jalur biosintesis adalah gambaran langkah-langkah reaksi kimia yang terjadi ketika organisme hidup menciptakan molekul kompleks baru dari prekursor yang lebih sederhana dan lebih kecil. Kata biosintesis berasal dari dua kata dasar yaitu bio yang menunjukkan bahwa reaksi berlangsung dalam organisme hidup yang berbeda dengan reaksi di dalam laboratorium. Sintesis yang menunjukkan bahwa bahan awal yang sederhana direaksikan untuk membentuk produk yang lebih besar. Jalur biosintesis adalah ringkasan dari reaksi kimia ini, dipecah oleh setiap langkah. Untuk mendeskripsikan suatu jalur, informasi ekstrak relevan sering dimasukkan seperti enzim, koenzim, dan kofaktor yang digunakan dalam setiap reaksi. Untuk itu, biosintesis senyawa metabolit sekunder juga dipelajari untuk memperoleh informasi kimiawi terkait dengan proses pertumbuhan dan peningkatan kualitas suatu tumbuhan dalam bidang pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
Proses ekstraksi dan isolasi diperlukan untuk memisahkan dan mengambil senyawa metabolit sekunder tersebut, sehingga dapat diperoleh manfaatnya. Beberapa tahapan yang dapat dilakukan untuk memperoleh senyawa kimia metabolit sekunder tersebut meliputi metode pengumpulan sampel tumbuhan, pencucian sampel tumbuhan, pengeringan, dan metode ekstraksi dan isolasi tumbuhan. Perlakukan sampel tumbuhan. Pertama, pengumpulan sampel tumbuhan. Sampel tumbuhan dapat diperoleh baik dari alam liar maupun dari herbarium. Ketika tumbuhan dikumpulkan dari alam liar, ada resiko bahwa sampel tumbuhan telah diidentifikasi secara tidak benar. Keuntungan utama dari tumbuhan yang diperoleh dari hutan liar adalah mereka tidak akan mengandung pestisida. Setelah tumbuhan dikumpulkan dari alam liar atau dari herbarium, sampel tumbuhan harus dibersihkan untuk mencegah atau meminimalisir terjadinya kerusakan senyawa kimia yang ada pada tumbuhan. Pencucian sampel tumbuhan. Setelah tahapan pengumpulan dilakukan, sampel tumbuhan harus dibersihkan dengan benar. Proses pembersihan mungkin melibatkan langkah-langkah berikut: membersihkan, mencuci, mengupas, atau mengupas daun dari batang. Pembersihan harus dilakukan dengan tangan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Preparasi sampel tumbuhan. Idealnya, jaringan tumbuhan segar digunakan untuk analisis fitokimia. Dilarutkan dalam alkohol mendidih untuk selanjutnya disimpan. Namun, kadang-kadang sampel tumbuhan yang akan dipelajari tidak selalu dapat langsung diperoleh di daerah tempat analisis, bahkan berbeda pulau atau benua. Maka, untuk mencegah terjadinya kerusakan senyawa metabolit sekunder dalam tumbuhan, dilakukan pengeringan sampel. Kelanjutan dari preparasi sampel tumbuhan seperti daun, kayu, akar buah, dan bunga dapat diekstrak dari sampel tumbuhan segar atau sampel yang dikeringkan. Metode preparasinya seperti penggilingan atau penghalusan juga berpengaruh terhadap pengawetan senyawa kimia tumbuhan dalam ekstrak. Sampel segar dengan sampel kering. Kedua jenis sampel, baik sampel segar maupun sampel yang dikeringkan, keduanya digunakan dalam kajian fitokimia dalam tumbuhan. Dalam kebanyakan kasus, sampel yang dikeringkan lebih disarankan dengan memperhatikan pertimbangan waktu yang dibutuhkan dalam eksperimen. Interval waktu antara pemanen dan pekerjaan eksperimental maksimum pada jangka waktu 3 jam pada sampel segar, di mana sampel segar mudah rusak dan mengalami penurunan kualitas yang lebih cepat dibandingkan dengan sampel kering. Sampel tumbuk dengan sampel serbuk halus. Pengurangan ukuran partikel dapat meningkatkan kontak permukaan antara sampel dan pelarut ekstraksi. Metode tumbuk menghasilkan sampel yang lebih kecil dan kasar. Sementara itu, sampel serbuk memiliki partikel yang lebih homogen dan lebih kecil, yang mengarah ke kontak permukaan yang lebih baik dengan pelarut ekstraksi. Metode pengeringan. Ada beberapa metode pengeringan yang dapat dilakukan terhadap sampel tumbuhan, yaitu 1. Pengeringan udara atau air drying. Pengeringan udara biasanya memakan waktu selama 3-7 hari hingga beberapa bulan, bahkan 1 tahun tergantung pada jenis sampel yang dikeringkan, misalnya daun atau biji. Sampel tumbuhan biasanya daun tumbuhan dengan batang yang diikat bersama dan digantung untuk mengekspos tumbuhan ke udara pada suhu ambien. Metode pengeringan ini tidak memaksakan bahan tumbuhan kering menggunakan suhu tinggi. Oleh karena itu, senyawa yang tidak tahan panas dapat terjaga kualitasnya. Namun, pengeringan udara membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan pengeringan microwave dan pengeringan beku, serta dapat mengalami kontaminasi pada kondisi suhu yang tidak stabil. Yang kedua, ada pengeringan microwave. Pengeringan microwave menggunakan radiasi elektromagnetik yang memiliki medan listrik dan magnet. Medan listrik menyebabkan pemanasan stimulan melalui rotasi dipolar.
Pelurusan pada medan listrik dari molekul yang memiliki momen dipolar permanen atau induksi, misalnya pelarut atau sampel, dan induksi ionik yang menghasilkan osilasi molekul. Osilasi menyebabkan tumbuhan antar molekul dan menghasilkan pemanasan cepat dari sampel secara bersamaan. Metode ini dapat mempersingkat waktu pengeringan, tetapi terkadang menyebabkan degradasi senyawa kimia dalam jaringan tumbuhan. Yang ketiga, pengeringan oven. Oven pengeringan adalah metode praekstraksi lain yang menggunakan energi panas untuk menghilangkan uap air dari sampel. Persiapan sampel ini dianggap sebagai salah satu proses termal termudah dan cepat yang dapat mempertahankan senyawa kimia tumbuhan. Waktu ekstraksi yang lebih pendek diperboleh dengan menggunakan metode ini. Yang keempat, ada pengeringan beku atau freeze drying. Pengeringan beku adalah metode berdasarkan prinsip sublimasi. Sublimasi adalah proses ketika padatan diubah menjadi fase gas tanpa memasuki fase cair. Sampel dibekukan pada suhu minus 80 derajat Celcius hingga minus 20 derajat Celcius sebelum liofilisasi untuk memantapkan cairan apapun, misalnya pelarut, kelembapan di sampel. Setelah pembekuan dalam semalam atau 12 jam, sampel segera diserbukan untuk menghindari cairan beku dalam sampel lain meleleh. Mulut tabung uji atau wadah sampel dibungkus dengan jarum roket parafilm untuk menghindari hilangnya sampel selama proses. Beberapa waktu selanjutnya, sampel akan hilang dengan memercik ke dalam labu beku. Pengeringan beku menghasilkan kadar fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeringan udara. Karena sebagian besar senyawa kimia tumbuhan dijaga kondisinya dalam metode ini. Namun, pengeringan beku adalah metode pengeringan yang rumit dan mahal dibandingkan dengan pengeringan udara biasa atau pengeringan microwave. Dengan demikian, penggunaan dibatasi dalam bahan yang halus, labil terhadap panas, dan bernilai tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya, Elsa Septiani Purnama. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.